يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yaitu dari Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu. Seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami mandikanlah si mayit-mayitnya, kami kafankan dan kami bubuhi wewangian di mayit tersebut. Wa wada'nahu li Rasulullah sallallahu haitsu tudha'al janais, dan kami letakkan mayit tersebut, jenazah tersebut di tempat yang biasa diletakkan jenazah. Ya. Yang biasa itu bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Di luar masjid itu ada yang disebut dengan makom Jibril. Biasanya kalau Jibril mau masuk izin, mau masuk ke rumah Rasulullah, disitulah dia berdirinya. Di situ dikatakan makom Jibril. Nah, disitulah tempat yang biasa jenazah itu diletak, yang akan disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan di masjid. Baik, summa adzanna Rasulullah SAW bisalati alaihi, kemudian kami beritahukanlah kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, bahwasanya jenazah sudah siap untuk disolatkan. Faja'a ma'ana fatakhatta khuttan, kemudian dia pun datang bersama kami dan dia pun melangkah. Summa qala la'alla ala sahibikum dainan. Sepertinya jenazah kalian ini punya hutang ya, kata beliau. Qalu na'am dinaran. Benar ya Rasulullah, dia masih punya hutang 2 dinar. Kemudian fatakhallafa wa qala sallu ala sahibikum. Lantas beliau pun membalik dan berkata, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazah kalian. Kemudian qala lahu rajul minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Kemudian salah seorang dari kami yang namanya Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah huma alayya. Ya Rasulullah, kalau begitu hutang dia aku yang tanggung. Karena melihat Rasulullah nggak mau menyolatkan, ya beliau katakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu jangan aku yang menyolatkan teman kalian ini. Kalian yang menyolatkan. Kenapa? Dia punya hutang 2 dinar. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu, aku yang menanggung hutangnya. Silakan Anda, kalau berkenan silakan sholatkan, dan hutangnya aku yang tanggung. Kemudian, faja'ala Rasulullah SAW yaqul, lantas Rasulullah SAW bersabda, huma alaika fi malik wal mayitu min huma bari. Berarti hutang tersebut kamu yang tanggung dan si mayit terlepas dari beban hutang, kata Rasulullah. Ini untuk menguatkan lagi. Karena ketika Abu Qatadah mengatakan huma alayya, ya Rasulullah itu aku yang tanggung, sebenarnya itu sudah cukup, tapi Rasulullah ingin lebih menekankan lagi. Ya, berarti si mayit tidak lagi punya hutang dan kamulah yang sekarang berhutang, kata beliau kepada Abu Qatadah. Kemudian qala Abu Qatadah mengatakan, "Na'am, ya Rasulullah." Kemudian fasalla alaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul ma sana'atid dinaran. Dan Rasulullah pun akhirnya menyolatkan si mayit. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi punya hutang. Sudah tak punya hutang lagi. Karena hutangnya diembankan kepada Abu Qatadah. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu, ya, ketika Rasulullah SAW ketemu kembali dengan Abu Qatadah besoknya, Rasul tanya itu, di mana Abu Qatadah? Sudahkah kamu lunasi hutang si mayit teman kalian kemarin? Kemudian qala, ya Rasulullah, innama mata bil ams. Rasulullah kan baru kemarin meninggalnya. Artinya ternyata Abu Qatadah, ya, hari jenazah itu meninggal sampai besoknya dia juga belum melunasi. Makanya kata Abu Qatadah, ya Rasulullah kan baru kemarin tuh meninggalnya. Hatta kana akhir dalik summa laqiyahu min al-ghad. Kemudian kemudian ditemui lagi berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, ma fa'ala dinaran. Apa yang telah kamu lakukan dengan 2 dinar? Artinya sudah kamu lunasi. Qala
qad qadaituhuma ya Rasulullah. Rasulullah, sudah kulunasi. Apa kata beliau? Di sini ikhwah, inilah kalimat yang terkait dengan kajian kita. Al-an hina baradat alai jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru dingin kulitnya. Jadi di sini ikhwah berarti ketika Rasulullah katakan baradat al-an baradat alaihi jilduh, sekarang baru mendingin kulitnya, berarti sebelum dilunasi hutang ya kulitnya panas. Ya, mungkin ini salah satu daripada jenis azab kubur yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal sementara hutangnya belum lunas. Demikian ikhwah rahimanallah. Adapun nanti di hari akhirat, kalau memang belum juga terlunasi hutangnya, sementara dia termasuk penduduk surga, maka dia ditahan oleh Allah, tidak diizinkan masuk ke surga hingga hutangnya dilunaskan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sampai karena pentingnya masalah pelunasan hutang ini ikhwah, a'azinallah wa iyyakum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila aku berperang jihad fisabilillah dan aku mati tewas, apakah aku masuk surga?" Kata laki-laki tersebut. Apa jawab beliau? "Na'am." Ya, kamu akan masuk surga. In kunta sabirun muhtasib. Syaratnya kalau kamu sabar dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Muqbilun wala mudbirun. Kamu maju ke depan, tidak lari dari peperangan. Demikian. Artinya ketika laki-laki itu bertanya, apakah aku akan masuk surga kalau aku tewas dalam jihad fisabilillah? Kata Rasul, iya, apabila kamu berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maju tak gentar, kemudian tidak lari dari peperangan. Kemudian illa dain, kecuali kalau kamu punya hutang. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Kecuali kamu punya hutang. Hakadha qala li Jibril alaihissalam. Begitulah yang dikatakan Jibril kepadaku. Ternyata ikhwah, walaupun seorang yang mati dalam jihad fisabilillah yang seharusnya dia masuk surga, enggak jadi masuk surga gara-gara masih punya hutang. Ini menunjukkan hutang itu bukan perkara sepele. Ya, bukan perkara yang sepele ikhwah. Berapa banyak di antara kita sekarang mudah sekali berhutang. Ya, mudah sekali berhutang. Atas nama gak ganti hutang. Hutang ditukar namanya dengan kredit. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sampai-sampai ada yang bersemboyan. Kalau bisa, kalau kita diberi cicil, dibolehkan nyicil, kenapa kontan? Jadi orang sekarang itu cenderung walaupun dia punya uang kontan, lebih cenderung ngutang. Nyicil itu kan termasuk utang ikhwah. Ya karena baru sebagian yang dibayarkan. Demikian. Padahal hutang dalam Islam itu suatu hal yang sangat harus diperhatikan. Tidak bisa kita sia-siakan. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Coba kita lihat tadi. Sahabat yang tewas ikhwah, tewas. Perang, menyabung nyawa. Sampai dia tewas, lepas lehernya. Lepas kepalanya dari badan. Namun dia nggak masuk surga. Gara-gara punya hutang. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Rasulullah juga pernah mengatakan, "Law anna rajulan qutila fi sabilillah." Seandainya seorang itu terbunuh dalam jihad fi sabilillah, summa uhya, kemudian dia dihidupkan kembali. Summa qutila, kemudian terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian dihidupkan lagi. Summa qutila, kemudian terbunuh lagi sampai 3 kali. Ya, dalam jihad fisabilillah, seandainya seorang itu tewas dalam jihad fisabilillah, kemudian dihidupkan oleh Allah lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, maka untuk orang ini, ya, ma dakhal jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, ma dakhal jannah, dia tidak akan masuk surga. Hatta yaqdi anhu dainah. Hatta yuqda anhu dainuh. Maka dia tak akan masuk surga
sampai hutangnya dilunaskan. Coba ikhwah para kaum muslimin, begitulah beratnya masalah hutang. Ya, bukan tidak banyak di kalangan kaum muslimin merasa ketika dia berhutang tuh bagaikan ya suatu hal yang ringan begitu. Bahkan dia juga tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hutang sana, hutang sini. Bahkan dia merasa kalau si orang yang berpiutang, yang memberinya pinjaman, sudah tidak menagih, dia seolah seperti orang menganggap itu sudah lunas. Padahal tidak. Berapa banyak orang yang tidak lagi menagih hutangnya karena malas sudah. Sudah bosan untuk menagih. Bukan menganggap lunas. Di pihak lain yang berhutang menganggap udah berarti udah nggak aman lah. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ditagih. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, mana ingin pilih yang mana? Anda ditagih di dunia atau ditagih di akhirat? Kalau Anda ditagih di dunia dan Anda melunasinya, Anda bisa melunasinya dengan uang. Uang bisa dicari, ikhwah. Tapi kalau di akhirat nanti, itu dari mana kita cari uang? Uang kita dibangkitkan Allah dengan telanjang, tak punya apa-apa. Jadi bagaimana cara membayarnya? Membayarnya bil hasanat. Membayarnya dengan apa? Dengan kebaikan. Ikhwah, perhatikan. Kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yakin kita dari ibadah itu kita dapat kebaikan? Kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita ikhlas dan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yakin kita? Sampai seorang alim mengatakan bahwasanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, seandainya aku tahu ada satu solat yang jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu solat. Satu ya ikhwah. Kita solat satu hari 5 kali yang wajib. Ya. Ini kata beliau Fudail bin Iyad yang terkenal seorang yang ahli ibadah. Seandainya aku tahu satu solat aku saja jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Demikian. Artinya kita bersusah payah untuk mendapatkan itu. Di akhirat kita bayar dengan itu. Allahu Akbar. Kita susah mendapatkan kebaikan itu, ikhwah. Makanya lunaskan di dunia. Di dunia lebih mudah pelunasannya. Cari uang insya Allah. Bisa kita cari. Karena dia berupa nominal. Ada bendanya. Tapi begitulah ikhwah. Setan selalu saja memberi kita, melalaikan kita terhadap hutang-hutang yang pernah kita hutang kepada orang lain. Pada Rasulullah pernah mengatakan, matalul ghani zulmun. Sesungguhnya orang yang sudah sanggup bayar hutang, tapi dia tunda, zulmun, itu zalim, ikhwah. Misalnya nih, saya berutang. Besok ya saya lunasi utang saya. Saya hutang misal 100.000, besok saya lunasi utang saya. Besok ya, akhi, saya lunasi. Besok saya punya duit ini. Bukan hanya 100.000, mungkin 1 juta di kantong saya. Tapi saya nggak mau lunaskan. Besok aja lah, besok lusa aja lah saya lunasi. Begitu. Padahal saya janjinya besok. Ya. Saya janjinya hari Selasa akan melunasi utang dengan teman. Saya punya uang di hari Selasa tersebut. Tapi saya niatnya mau mengundur. Udahlah, saya undur saja hari Selasa. Hari Selasa itu benar, saya lunasi utangnya. Tapi pengunduran hutang saya dari Senin ke Selasa itu zulmun. Ya, itu zulmun namanya, itu zalim. Sudah berdosa kita. Padahal di hari Selasa kan tetap kita bayar. Tapi karena kita menunda pembayaran hutang dengan tanpa alasan yang syar'i, maka itu zulmun. Matalul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia sanggup bayar hutang, maka itu zalim. Demikian ikhwah. Dahsyat masalah hutang ikhwah. Ya, dahsyat masalah hutang. Rasulullah SAW sampai tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Sampai seperti itu. Rasulullah pernah mengatakan juga, inna syahid yughfar kulla dzambin. Yughfaru li kulli syahidin dzambah.
bahwa yughfaru li syahidin kulla dzambi. Sesungguhnya orang yang mati syahid diampuni semua dosa-dosanya. Illa dain, kecuali hutang. Jadi hutang nggak bisa dianggap lunas. Tadi mati syahid. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya ma faraqa ar-ruh al-jasad, ma faraqa ar-ruh wal jasad. Ar-ruh wal jasad tidaklah terpisah antara ruh dan jasad. Wa huwa bari min thalathin. Sementara dia itu terbebas dari 3 hal. Itu al-kibr, sombong, al-ghulul, ghulul sudah kita bahas, kemudian ad-dain dan hutang, dakhal jannah, maka dia masuk surga. Ya, kalau kita bahasakan yang lebih mudah, bahwasanya tidaklah terpisah ruh dengan jasad, kecuali dia akan masuk dalam surga, kecuali kalau dia masih punya hutang, kecuali kalau dia masih melakukan, kecuali kalau dia tadinya punya sifat sombong dan punya dan melakukan ghulul. Demikian. Jadi hutang itu memang luar biasa, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Kalau orang yang meninggal sementara dia masih punya hutang. Demikian. Para ulama kita mengatakan bahwasanya awalnya memang Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Namun terakhir beliau mau menyolatkan. Karena apa, ikhwah? Karena beliau mengatakan man taraka malan fali warathatihi. Ana ahaqqu bi muslimin minhu. Ana aula bi mu'minin min nafsi. Sungguhnya aku lebih berhak terhadap diri seorang muslim ketimbang dirinya sendiri. Faman taraka malan fali warathatihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Wa man taraka dainan walam yatruku wafa. Dan barang siapa yang ternyata meninggalkan hutang dan tidak mampu melunasinya, maka fa'alayya, maka hutang itu aku yang lunasi. Ini di saat kaum muslimin sudah mulai makmur, ikhwah. Ya, mengapa Rasulullah SAW di awal tidak mau menyolatkan? Dikarenakan beliau belum mampu untuk melunaskan hutang si jenazah. Kecuali kalau ada kaum muslimin yang lain yang mengatakan, saya yang melunasi hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan seperti kisah Abu Qatadah tadi. Namun di akhir pemerintahan Islam, ya itu sudah mulai makmur, Rasulullah punya baitul mal yang bisa melunasi rakyatnya yang mati sementara masih punya hutang. Demikian ikhwah. Makanya di akhir-akhir sebelum wafat beliau, di akhir pemerintahan beliau, kalau kaum muslimin yang meninggal punya hutang, sementara dia nggak punya harta untuk melunasinya, maka Rasulullah yang melunaskan. Makanya beliau mau menyolatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Itu menunjukkan bagaimana ikhwah dari ancaman dalam syariat kita terhadap orang yang meninggal sementara dia masih punya hutang. Ikhwah rahimanallahu yakum. Ya makanya hendaklah kita berhati-hati ketika berhutang. Jangan terlalu royal bayar hutang. Sering kita dengar bahwa dia seorang yang kaya raya, tapi la ilaha illallah, rumah masih kredit, mobil mewah masih kredit. Jadi istilah orang Medan, biar tekor asal kesohor begitu. Nampil oke, steady, ya. Tapi semua kredit, na'udzubillah min dzalik. Ikhwah jangan begitu. Bukan berarti Islam nggak bolehkan berhutang. Islam membolehkan berhutang, tapi untuk hal-hal yang penting, yang darurat. Selagi tak penting, nggak usah kita berhutang. Hanya untuk mengupdate HP misalnya, yang tadinya merek ini ingin dinaikkan lagi spesifikasinya, hanya untuk mengupdate komputernya, hanya untuk lebih memperbaru sepeda motor yang kemarin keluaran 2019, sekarang dia ingin beli lagi yang lain. Bukan tidak sering kaum muslimin ikhwah ketika dia selesai dari kredit sepeda motor, kemudian sekitar 3 atau 2 bulan lagi sepeda motornya mau lunas,
Itu showroom malah menawarkan, gimana nih, ini ada nih versi terbaru. Gimana? Mau kredit lagi nggak? Begitu. Padahal tinggal 2 bulan lagi selesai kreditnya. Tapi Masya Allah, la ilaha illallah. Banyak yang tergiur, oke, nggak apa-apa. Jadi hutang lagi. Padahal tadi sudah 2 tahun dia berhutang, hutang lagi. Ikhwah, jangan mudah berhutang. Ya. Karena membayar hutang itu sulit. Setan membisikkan kita supaya berhutang, tapi ketika kita membayarkan, dia persulit kita. Dia goda kita supaya kita tidak segera membayar hutang. Nantilah, kan masih ada keperluan lain lah, inilah itulah. Itu setan. Kenapa? Setan tidak ingin kita itu melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Ya melunasi hutang sesuai dengan perjanjian. Demikian ikhwah. Rasulullah pernah berhutang, tapi dilunasi ya untuk hal-hal yang penting. Bukan untuk untuk mobil mewah, bukan untuk sepeda motor yang di-upgrade, enggak. Bukan ikhwah. Untuk hal-hal yang penting, misalnya nih, mungkin kaum muslimin perlu uang untuk apa? Untuk bayar uang sekolah anak misalnya. Kan enggak mungkin uang sekolah anak enggak dibayar. Kalau makan kita masih bisa hemat. Yang tadinya kita makan ikan, masih bisa kita makan ikan asin. Atau kita rendahkan lagi, kita hanya makan dengan sayur misalnya. Atau ya makan dengan kecap, yang penting kita makan deh. Masih bisa kita tekan. Kos makan kita masih bisa kita tekan. Tapi kalau uang sekolah anak, gimana kosnya? Setiap bulan harus dibayar. Kita nggak punya uang, boleh berhutang. Tapi memang dengan niat akan berhutang. Niat akan melunasi hutang. Ingat, nggak boleh kita itu niatnya berhutang dengan niat tak mau bayar. Ini akan bermasalah nanti, ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya berhutang silahkan, tapi hanya untuk hal yang penting saja. Yang nggak penting hanya untuk makan, hanya untuk kepingin makan apalah begitu, kepingin makan kepiting rempah lah, pengen makan kepiting tak berkulit lah, tapi tak punya uang, akhirnya berhutang dulu. Atau kepingin sekali dia makan sushi misalnya, la ilaha illallah, akhirnya berhutang. Ini untuk apa, ikhwah? Kepingin jalan-jalan, akhirnya berhutang. Ini untuk apa, ikhwah? Ingat, ini hutang, beban, akan menjadi beban kita sampai hari kiamat kalau kita belum melunasinya. Hati-hati masalah hutang. Sekali lagi, Islam membolehkan hutang. Karena Rasulullah juga pernah berhutang. Tetapi bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang royal dalam berhutang.